Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan guru dan para senior yang saya muliakan, panitia menyampaikan judul ceramah pada malam hari ini adalah refleksi diri di bulan suci Ramadan. Mungkin kita semua paham bahwa refleksi diri tersebut sangat penting kita lakukan. Refleksi dengan kata lain adalah introspeksi, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah, mengevaluasi diri. Ada sebuah perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang paling terkenal, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau nanti akan dihitung. Kesempatan kita untuk menghisap diri, kesempatan kita untuk menghitung-hitung diri kita adalah ketika kita hidup di dunia. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, nanti kita akan dihisap. Kita tidak bisa menghisap diri kita lagi, tetapi akan dihisap, akan dihitung-hitung apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat ketika kita hidup di dunia. Ada beberapa masalah di antaranya yang perlu kita refleksi, yang perlu kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuantitasnya? Kualitas dan kuantitas. Segala macam bentuk ibadah, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Solat kita misalnya, apakah kita hanya mengerjakan misalnya solat wajib saja atau ada solat-solat sunnah? Apakah kekhusyuan kita di dalam solat yang kita lakukan setiap hari sudah semakin bagus, sudah semakin baik atau tidak? Itu yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita evaluasi, dan yang mengetahui itu masing-masing kita. Memang kekhusyuan di dalam ibadah misalnya itu perlu terus ada latihan, ada ilmu. Makanya perlu kita belajar tentang bagaimana cara khusyuk di dalam solat. Dan setelah kita belajar, tentu kita perlu terus kita latih. Karena bisa kita bayangkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam solat, kalau seandainya kita tidak bisa khusyuk di dalam solat, kapan lagi kita bisa khusyuk? Di dalam solat aja nggak bisa khusyuk misalnya, kapan lagi kita bisa khusyuk? Itu perlu kita refleksi, di antaranya seperti itu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua yang perlu kita evaluasi, refleksi, introspeksi, bermuhasabah adalah seberapa banyak kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah bisa kita tinggalkan. Yang paling berat di antaranya, saya kira paling berat ini, bagaimana kita memelihara pandangan kita. Di dalam surat An-Nur, Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ada filosofinya kenapa yaghuddu min absarihim. Yaghuddu, ada kalimat min di dalam bahasa Arab, maknanya adalah sebagian dari. Jadi kalau kita menjaga pandangan, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada sedikit toleransi. Mungkin kita nggak sengaja atau nggak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, kemudian kita langsung menundukkan pandangan kita atau berpaling dan seterusnya. Tetapi wa yahfadhu furujahum, tanpa ada kata-kata min, mutlak harus kita jaga. Kira-kira ada tafsir yang diberikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi seperti itu. Bagaimana kita menjaga mata kita? Coba kita misalnya, kita tes misalnya kan di kota-kota seperti kita di Jakarta. Kita datang ke mal-mal misalnya, bagaimana kita menjaga pandangan kita? Mungkin susah sekali gitu. Sangat susah sekali. Makanya kenapa para ulama-ulama yang menuruti atau mengikuti jalan-jalan para salafus soleh, mereka jarang datang ke tempat-tempat keramaian seperti itu. Mungkin kalau orang-orang yang biasa seperti kita, ya kita datang, tapi bagaimana kita menjaga pandangan kita itu susah. Yang kedua, bagaimana kita menjaga lidah kita. Hafidhu lisanakum. Bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, apabila kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul, katakanlah yang benar ataupun diam. Qul khairan aw liyasmut. Kata-kata terakhirnya, qul khairan, katakanlah yang benar ataupun diam kalau nggak bisa mengatakan yang benar. Apa perkataan yang paling benar? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat, bahwa perkataan-perkataan yang benar adalah mengajak orang ke jalan Allah, mendakwahkan agama Allah, mengajak orang ke masjid, mengajak orang untuk sholat. Itulah perkataan yang paling baik. Maka kita sebenarnya sebagai seorang mukmin tidak cukup hanya ketaatan kita itu kepada diri kita sendiri saja. Tidak cukup hanya kita datang ke masjid tanpa mengajak orang. Tidak cukup hanya kita ketaatan terhadap diri kita sendiri. Bahkan anak kita pun mungkin gak berani kita ajak untuk sholat berjamaah di masjid misalnya. Itu ketaatan yang hanya kepada diri sendiri dan tidak bisa menggunakan kekuasaan kita, perkataan yang baik kita untuk mengajak orang lain, terutama keluarga kita, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita adalah seberapa banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah bisa kita implementasi dalam kehidupan kita, yang sudah bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata baginda Rasulullah SAW, maka sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, sungguh nanti dia berada di sisiku atau di dekatku dalam surga nanti. Sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Bagaimana cara kita makan, ada sunnah baginda Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita tidur, bagaimana kita cara
adab ke jamban misalnya, atau ke toilet, ke WC misalnya. Bagaimana cara kita berbuka puasa, iftar, bagaimana? Ada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita mau belajar tentang itu, ada buku tentang sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW 1 kali 24 jam. Itu diantaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sedekah. Seberapa banyak sudah sedekah yang harta kita yang sudah kita sedekahkan, memberi makan orang miskin, menyedekahkan harta kita ke jalan Allah dan seterusnya. Sedekah ini adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita, termasuk perkara yang paling penting. Makanya di dalam surat Al-Munafiqun, orang ketika sakaratul maut minta ditunda sebentar saja, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Tolong ya Allah, tunda sebentar saja ditundanya, aku kepingin bersedekah. Di dalam surat As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau tadi orang yang sedang sakaratul maut minta ditunda sebentar supaya bisa bersedekah, ayat yang kedua yang kami bacakan barusan, orang-orang yang berdosa ketika berada di hadapan Allah, dia mengatakan, ya Allah, aku telah mendengar ya Allah, aku telah melihat ya Allah, bagaimana orang disiksa, bagaimana teriakan orang-orang yang disiksa, aku telah mendengar ya Allah, maka tolong kembalikanlah aku sebentar ya Allah ke bumi, aku akan menjadi orang yang soleh. Nanti akan seperti itu kejadiannya. Makanya kesimpulannya adalah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih diberikan kesempurnaan di dalam tubuh kita, masih kita sholat bisa berdiri, berdirilah ketika sholat. Nanti suatu saat ketika kita tidak bisa berdiri lagi, tidak sempurna sholat kita, karena memang berdiri di dalam sholat adalah salah satu daripada syarat atau rukun daripada sholat. Tapi bagi orang yang punya kekurangan, misalnya nanti sudah udzur dan seterusnya, dibolehkan untuk duduk tapi tidak sempurna sholatnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya sendiri, bisa introspeksi diri saya dan diri kita semua, supaya kita masih tersisa lebih kurang di dalam bulan suci Ramadan ini 20 hari lagi untuk kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.